Bagi saya 2 tahun saja dituntut saya sudah keberatan. Divonis saja 1,5 tahun saya sudah keberatan. Kenapa? Karena prinsip kita, kalau memang dia tidak bersalah, bebaskan. Oke, Bang Rasman hadir hari ini di Barreskrim Mabes. Saya ada menangani satu kasus dan sekaligus memberikan keterangan terhadap seseorang yang beberapa tahun yang lalu membuat laporan dan juga laporan saya. Jadi hari ini disinkronisasi keterangan-keterangannya dan ada juga saya dapat informasi membuat keterangan palsu, sehingga saya sedang lakukan komunikasi untuk membuat laporan polisi karena dalam hal ini adalah laporan palsu. Nah, kemudian yang kedua, kebetulan saya di sini terkait dengan putusan terhadap Iklim Hakim yang baru saja diputus di Pengadilan Tinggi. Saya sangat mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap saudari Iklim Hakim yang memutus 6 bulan penjara tanpa percobaan, denda 100 juta rupiah. Nah, kalau kita dalami dalam konteks hukum, maka hakim berkeyakinan bahwa apa yang saya sampaikan bersama dengan Iklim Hakim terhadap dugaan pelecehan seksual di media itu benar adanya. Artinya perbuatan itu ada. Nah, karena perbuatan itu ada, maka saya kemarin ketika melakukan banding, saya merumuskan dengan tim hukum saya dengan beberapa ahli, ya, ada profesor, ada orang yang pernah bertugas di Mahkamah Agung, ada aktif juga, ya saya minta pendapat dong dari jaksa yang pernah jadi Kajati, kemudian para lawyer profesional, tim hukum saya yang lain, bahwa saya menekankan bahwa ketika Iklim Hakim bersama saya preskon itu membuktikan bahwa ada pemberian kuasa kepada saya. Apalagi ketika preskon itu tidak satu kata pun Iklim Hakim membantah keterangan itu. Dan itu diperkuat oleh majelis. Yang kedua bahwa Iklim Hakim dia memberikan kuasa ke saya, artinya saya adalah juru bicaranya Iklim Hakim. Maka kalau sebagai juru bicara, penerima kuasa, maka melekat kepada saya hak imunitas seorang advokat. Pasal 18 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 dan pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Apa itu? Yaitu tentang seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya tidak dapat dituntut di muka atau di luar pengadilan, di dalam atau di luar pengadilan. Maka saya sedang menjalankan tugas profesi. Berikutnya, dalam Undang-Undang Advokat dimaksud juga bahwa seorang advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Nah, Iklim Hakim klien saya tidak identik dengan dia. Jadi keterangan dia yang disampaikan ke saya sampaikan, bukan berarti saya sama dengan Iklim Hakim. Nah, sekarang tinggal dibuktikan saja apakah saya menjalankan tugas profesi. Apakah saya preskon, kemudian ada postingan dalam rentang waktu pemberian kuasa? Iya. Dia memberi kuasa 25 April 2022, selesai dia cabut kuasa 11 Juni 2022. 1,5 bulan. Itulah rentang waktu saya dengan dia. Maka putusan PT dimaksud sangat tepat. Dan saya harus dibebaskan.
Karena saya menjalankan tugas profesi. Kalau dikatakan saya punya mensreanya niat jahat, ya, tidak beritikat baik. Bisa tidak beritikat baik, makan di Hotel Grand Hyatt, saya kasih duit, saya belikan baju, kita preskon sama-sama, terus di mana? Nah, saya yakin Pengadilan Tinggi DKI itu akan membebaskan saya, dan ini akan sampai ke Mahkamah Agung. Dan saya yakin Iklim Hakim justru hari ini stres berat. Kenapa? Karena dia ternyata diperintahkan untuk menjalani vonis penjara 6 bulan. Nanti kita lihat putusan kasasi karena dia sudah melakukan kasasi. Saya masih menunggu putusan banding karena memang kami lebih dari 1 bulan, dia lebih dulu divonis daripada saya. Itu cukup ya? Sudah minggu lalu didaftarkan dan diantarkan memorinya itu hari Jumat yang lalu. Nah, ini sekarang hari Jumat kan? Seminggu, persis 1 minggu. Kita tunggu. Oke. Bang, izin bang, tanggapan soal sidang kita kemarin. Saya begini ya, bagi orang yang, saya ada 2 pendekatannya. Dari segi pendekatan hukum, tuntutan 11 tahun itu kalau dilihat dari ancaman hukumannya itu sah-sah saja. Tapi kalau dari segi pendekatan kemanusiaan, saya sebagai lawyer dan juga sebagai seorang yang pernah menjalani proses persidangan berbulan-bulan, saya dapat memaklumi air mata dia. Jadi kalau saya boleh katakan, sebenarnya Nikita itu perasaannya hancur. Tetapi dia coba menghibur dirinya. Dan saya kira, saya appreciate dia cukup tangguh. Karena dengan tuntutan 11 tahun, kalau divonis nanti mungkin bisa 9 atau 8 ya. Saya kira itu bukan hal yang ringan bagi dia. Jadi saya hanya katakan semoga Hakim PN Jakarta Selatan akan memutus perkara Nikita Mirzani ini dengan penuh rasa keadilan. Saya sekarang mengesampingkan perdebatan saya dengan dia, mengesampingkan perdebatan saya dengan Loli dan juga dengan Hotman. Tapi saya berbicara sebagai seorang lawyer profesional dan orang yang juga pernah disidangkan. Maka teman-teman harus paham ya bahwa jangankan 11 tahun. Ya, bagi saya 2 tahun saja dituntut saya sudah keberatan. Divonis saja 1,5 tahun saya sudah keberatan. Kenapa? Karena prinsip kita, kalau memang dia tidak bersalah, bebaskan. Kalau dia salah, hukum. Saya sudah katakan berkali-kali, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Tetapi dalam beberapa keterangan, kan ada orang-orang yang sudah menyetor, transfer uang, si A, si B, si C. Saya kira itu perlu didalami agar kasus ini bisa selesai. Kan itu yang dibacakan kemarin oleh JPU ketika mereka mau menyampaikan replik, kalau saya tidak salah. Oke, cukup ya? Bang, terkait dengan Sebentar, kamu apa? Nanya apa? Tadi abang ini dalam urusan apa? Ada urusan saya terkait dengan laporan saya juga, laporan yang lain juga, 2022 akhir. Dan itu sudah akan kita lakukan komunikasi untuk nanti bisa memberi titik terang, karena saya menduga ada keterangan palsu yang itu sangat merugikan saya. Karena itu nanti akan saya ambil langkah hukum untuk melaporkan. Dan untuk teman-teman semua tahu ya, di kasus Denis Caryesta yang saya laporkan di Polda Sumatera Utara itu sudah 2 tahun tersangka. Kemudian saya curiga ada sesuatu. Ternyata setelah saya dalami ada transaksi uang dari saudara Frida Ulianti, mantan asistennya si Denis, mentransfer 12 juta dan sudah dibuktikan bersalah. Sudah dilakukan sidang etik, saya hadiri, maka penyidiknya JPN di Polda Sumatera Utara Siber didemosi 2 tahun, dimutasi, kemudian dibuat penempatan khusus 20 hari, kemudian minta maaf kepada saya. Di depan duduk, di depan duduk.
Bang, depan, bang, handphone lu bang, depan bang. Mana ya? Go. Abdi tangan lu, Di. Bang, di tangan, Di. Di, tangan, Di. Di tangan, Gi. Sore semua rekan-rekan media, terima kasih sudah menunggu. Hari ini kita memenuhi panggilan yang tertunda kemarin sesuai yang kita permohonan kita untuk diundur di reskrim Utang Setempat. Maka hari ini kami mendampingi klien saya Samariana untuk memberi keterangan untuk permasalahan laporan dari Pak Ridwan Kamil. Mungkin itu aja, nanti kita update lagi setelah apa hasil ada yang di atas. Kalau yang kita siapkan tidak ada, karena hari ini ya cuma dimintain keterangan sebagai tersangka, ya mungkin nanti kita lihat. Karena kita menghargai semua proses yang ada di kepolisian, kita kooperatif, ya kita mengikuti sampai ke depan mau seperti apa Mbak? Bisa. Siap belum bisa? Ki, tangan Ki. Ki. Mundur dikit. Intinya doakan udah siap belum bisa? Doakan yang terbaik ya, kita yang terbaik. Terima kasih dan karena udah bisa. Samariana tadi berjalan dengan baik, juga kita terima kasih kepada Cyber Barreskrim tadi sudah menyambutkan dengan baik dan memberi keterangan dengan baik untuk klien kami sehingga merasa nyaman dalam menjelaskan 44 pertanyaan tadi. Mungkin nanti bisa. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik banget dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti dia kali. Ya. Terima kasih. Gimana? Ya. Belum ya. Terima kasih. Oke, saya terakhir ya. Oke. Jadi dari yang 44 tadi pertanyaan itu ada di juga sampai yang tapi masih ada di Samariana yang belum kami terima, yaitu hasil tes DNA yang sudah tadi dimintakan ke penyidik dan juga ke dalam untuk second opinion, tapi itu pun sudah saya tandatangani tadi dan semuanya nanti akan bermuara di pengadilan. Kami percaya pengadilan akan menegakkan hukum yang sebenarnya tentang ini. Terima kasih untuk semua dan Bapak juga sudah beraktivitas dan kita sudah kooperatif untuk semua partai. Ya, ada pertanyaan? Bisa berketahuan sebelumnya? Enggak. Ya, yang jelas kita mematuhi dan semua proses-proses. Jika nanti diperlukan lagi keterangan buat Lisa Mariana, kita siap hadir. Jadi tidak ada wajib. Kenapa masuk lagi? Karena dia ada aktivitas yang harus buru-buru dia untuk berangkat kerja. Dia tidak buat Ya. masuk lagi. Oke, udah cukup ya, Pak. Terkait dengan Enggak. Yang jelas kita mengikuti dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Cyber Bandung dan kita juga terima kasih. Ya, kedepannya kami siap untuk kooperatif dan menjalani bagaimana nanti moral perkara ini. Oke, terima kasih. Satu, Pak. Oh, nggak ada. Ini konteksnya hari ini adalah pemeriksaan tentang laporan Pak RK masalah pencemaran nama baik. Jadi kalau itu agak berbeda. Dari penggelan kami terhadap berjalan dengan aktivitas tidak ada wajib lapor dan tidak ada penahanan. Iya, Pak, ada bantahan nggak dari Risa bahwa dia tidak mencemarkan nama baik Pak RK? yang jelas semua tadi pertanyaannya lebih ke terfokus historical dari awal sampai sekarang. Ya kita mengikuti aja proses-proses nanti di Cyber Mabes ini. Yang kita kan masih kooperatif dan ada perlu bukti yang harus kita berikan untuk penambahan. Oke, terima kasih. Nanti teknis ikutin aja proses.